Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan istimewa yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, bimbing dan tuntunlah kami Tuhan, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ini, seraya kami juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Tetapi hari ini kita tidak akan membacanya, dan saudara boleh membacanya di Alkitab saudara masing-masing. Nah, tema renungan kita pada hari ini adalah kebangkitan tubuh. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari pasal 15 ini berbicara tentang kebangkitan orang mati. Di dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Paulus menjelaskan tentang kebangkitan Kristus yang betul-betul terjadi, yang betul-betul disaksikan oleh banyak orang ketika Kristus menampakkan diri kepada mereka. Kemudian di dalam pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dijelaskan mengenai dampak atau hubungan dari kebangkitan Kristus itu dengan kebangkitan orang percaya. Nah, kemudian dalam pasal 15 ayat 35 sampai dengan 58 yang menjadi renungan kita pada hari ini dijelaskan mengenai bagaimana sesungguhnya kebangkitan orang percaya itu dan seperti apa keadaan dari orang-orang percaya yang sudah dibangkitkan serta bagaimana sikap orang percaya di dalam menyikapi pengharapan akan kebangkitan orang percaya. Nah, mari kita lihat yang pertama di dalam ayatnya yang ke-35. Di situ kita bisa menemukan ada persoalan tentang kebangkitan orang mati. Istilah kebangkitan tubuh ini muncul dalam hubungan dengan kebangkitan orang mati. Ketika seseorang dibangkitkan dari kematian, apakah tubuhnya tetap sama? Apakah dia memiliki tubuh seperti waktu ia masih hidup di dunia ini? Ataukah berbeda? Nah, saudara, di dalam jemaat di Korintus rupanya masih ada yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Nah, ketidakpercayaan terhadap kebangkitan orang mati yang rupanya masih dipegang oleh sebagian jemaat di Korintus tersebut, ini dilatar belakangi oleh kepercayaan mereka dulu sebelum mereka percaya dan mengenal Kristus. Sebagian jemaat di Korintus adalah orang-orang Yunani yang sebelum percaya kepada Kristus, mereka adalah para pemeluk agama Yunani. Nah, di dalam agama Yunani, saudara, tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Bagi agama Yunani, ide tentang kebangkitan orang mati saja ini sudah terdengar sangat asing. Kalau kita membaca tentang bagaimana Paulus ketika berdiskusi dengan orang-orang Yunani yang dicatat di dalam Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-18, Paulus memberitakan Injil Kristus dan juga kebangkitan Kristus. Mereka malah menganggap Paulus membawa ajaran dari dewa-dewa asing. Nah, ketika Rasul Paulus menyinggung tentang kebangkitan orang mati dalam Kisah Rasul 17 ayat 32, mereka langsung mengejek dia. Nah, saudara, agama Yunani mempercayai bahwa sesudah mati, jiwa meninggalkan tubuh dan selanjutnya keberadaannya di tempat lain. Tetapi bagi tubuh tidak ada harapan untuk bangkit. Jadi ketika seseorang mati,
jiwa atau rohnya itu terpisah dari tubuhnya. Jiwanya hidup di suatu tempat, sementara tubuhnya ini hancur binasa, tubuhnya ini tidak mengalami kebangkitan. Nah, terpisahnya jiwa atau roh manusia dari tubuhnya ini merupakan sebuah kemerdekaan. Ini merupakan sebuah kebebasan bagi jiwa atau roh manusia, karena bagi agama Yunani, tubuh ya yang bersifat materi ini adalah sesuatu yang sifatnya jahat, sesuatu yang sifatnya buruk, sesuatu yang sifatnya penuh hawa nafsu. Sementara jiwa atau roh manusia itu yang sifatnya non-materi itu sifatnya baik. Jadi dalam agama Yunani, tubuh dan jiwa roh manusia itu dipertentangkan sebagai yang jahat dan yang baik. Oleh sebab itu, melalui kematian, jiwa roh manusia bisa terbebas, bisa merdeka dari tubuh yang sifatnya jahat tersebut. Nah, oleh sebab itu, agama Yunani merasa aneh ketika orang Kristen atau Rasul Paulus memberitakan tentang adanya kebangkitan orang mati. Bagi mereka, jika kebangkitan orang mati benar-benar ada, ya, lalu bagaimanakah orang mati itu dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali seperti yang disampaikan di dalam ayat yang ke-35? Bagaimana bisa jiwa atau roh ya yang sifatnya non-material itu, yang sifatnya baik itu, yang mendapatkan kebebasan pada saat kematian, justru kok diberi bungkusan lagi, justru kok kembali kepada tubuh yang bersifat materi itu, yang sifatnya jahat, buruk, penuh dengan hawa nafsu. Bukankah melalui kematian jiwa, roh yang suci itu terbebas, lepas dari tubuh yang sifatnya materi dan jahat itu? Lalu kalau ternyata ada kebangkitan orang mati, masa roh, jiwa yang sudah bebas itu kembali lagi terperangkap, kembali lagi terpenjara di dalam tubuh yang sifatnya jahat, buruk, penuh dengan hawa nafsu. Nah, inilah saudara pertanyaan yang diajukan oleh sebagian jemaat di Korintus yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati, karena rupanya mereka masih membawa kepercayaan lama mereka meskipun mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Atau bisa jadi sebagian jemaat di Korintus itu tertarik dengan apa yang disampaikan di dalam agama Yunani, di dalam filsafat Yunani, sehingga mereka pada akhirnya memegang kepercayaan itu, padahal mereka sudah menjadi orang-orang yang percaya. Nah, ada pelajaran penting yang kita bisa ambil, saudara, dari bagian ini. Apa itu? Yang pertama, saudara, apakah kita masih memegang kepercayaan lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Saudara, pada saat kita sudah percaya dan mengenal Yesus, pada saat kita sudah lahir baru, tentu saja kita membuang atau meninggalkan seluruh kepercayaan lama yang bertentangan dengan iman Kristen. Pada waktu kita percaya dan mengenal Kristus, kita memutuskan seluruh hubungan yang dulu kita jalin waktu belum percaya dengan Kristus dengan berbagai macam kepercayaan yang kita tahu bertentangan dengan iman Kristen. Misalnya praktek spiritisme, ya, kepercayaan terhadap arwah-arwah orang mati yang diyakini bisa memberikan berkat kepada orang yang masih hidup, yang diyakini juga bisa kita memberikan doa kepada arwah tersebut agar bisa mengalami kebahagiaan di alam sana. Atau praktek-praktek okultisme, ya. Kita masih mempercayai adanya hal-hal yang sifatnya mistis, hal-hal yang bisa mendatangkan sesuatu melalui benda-benda tertentu dan sebagainya. Seharusnya waktu kita percaya kepada Kristus, kita menyangkal semua itu dan tetap percaya beriman kepada Yesus Kristus saja. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian ini, saudara. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan,
kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga supaya jangan sampai kita terlibat kembali dengan berbagai macam kepercayaan yang kita tahu persis tidak selaras dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Kadang-kadang ada tawaran-tawaran yang menarik yang kita lihat bisa memberikan banyak keuntungan yang ditawarkan oleh berbagai macam kepercayaan tersebut. Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, ketika kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, maka seharusnya kita tidak lagi terlibat dengan berbagai macam kepercayaan yang jelas-jelas tidak selaras atau bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Itu sebabnya kita harus berakar sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa menguji setiap kepercayaan-kepercayaan yang ada di sekitar kita, yang datang menawarkan diri kepada kita. Kita bisa uji apakah itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, yang kedua, saudara, setelah Paulus menjelaskan persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus mengenai kebangkitan orang mati, mengenai tubuh seperti apa yang akan dikenakan bagi orang yang sudah bangkit itu, di dalam ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-53, Paulus menjelaskan fakta-fakta atau bukti-bukti akan adanya kebangkitan tubuh. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat dalam menghadapi pertanyaan dari orang-orang yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati, Paulus memberikan penjelasan tentang fakta-fakta kebangkitan orang mati dengan tujuan selain untuk mengcounter filsafat Yunani, pengaruh agama Yunani yang telah mempengaruhi sebagian jemaat di Korintus dengan harapan mereka dapat sadar dari kekeliruan mereka tersebut dan kembali kepada iman Kristen, juga untuk meneguhkan iman kepercayaan jemaat yang ada di Korintus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-58. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat ketika Paulus memaparkan fakta-fakta kebangkitan orang mati. Apa saja fakta-fakta yang Paulus paparkan, yang Paulus sodorkan kepada orang-orang yang mempertanyakan tentang adanya kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Yang pertama, dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11 dari 1 Korintus 15 ini, Paulus memberikan bukti yang pertama, itulah kebangkitan Kristus. Saudara, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Rasul Paulus membeberkan fakta-fakta kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan fakta adanya kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Saudara, di situ dicatat kebangkitan Kristus disaksikan oleh banyak saksi. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada sekitar 12 kali penampakan Yesus setelah kebangkitannya yang dicatat oleh Alkitab. Misalnya, 1, kepada Maria Magdalena, Yohanes 20 ayat 11. Yang kedua, kepada perempuan lain, Matius 28 ayat 9 sampai 10. Yang ketiga, kepada Petrus, Lukas 24 ayatnya yang ke-34. Yang keempat, kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Yang kelima, kepada 10 rasul, Lukas 24 ayat 33 sampai dengan 49. Yang keenam, kepada Thomas dan rasul-rasul yang lain, Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Yang ketujuh, kepada 7 rasul, Yohanes pasalnya yang ke-21. Yang kedelapan, kepada semua rasul, Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Yang ke-9, kepada semua rasul, Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Yang ke-10, kepada 500 saudara yang dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Kemudian yang ke-11, kepada Yakobus, dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Dan yang terakhir yang ke-12, kepada Paulus, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-7.
Semua ini merupakan fakta yang ditunjukkan oleh Paulus bahwa Kristus benar-benar bangkit secara historis, ya. Dan itu disaksikan oleh banyak orang, sehingga kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dalam sejarah manusia, dan kebangkitan Kristus yang disaksikan oleh banyak saksi tersebut, saudara, ini membuktikan bahwa kebangkitan orang mati adalah keniscayaan. Bahwa kebangkitan orang mati itu ada dan pasti akan terjadi. Yang kedua, Paulus memberikan bukti dengan mengambil ilustrasi dari alam. Ayat 36 sampai dengan 41. Nah, menarik sekali, sebelum Paulus memberikan jawaban terhadap ketidakpercayaan mereka terhadap kebangkitan orang mati, di dalam ayatnya yang ke-36, Paulus menyebut mereka sebagai orang bodoh. Ya, hai engkau orang bodoh, kata Paulus dalam ayat 36. Nah, Paulus menyebut mereka bodoh. Kenapa Paulus menyebut mereka bodoh? Karena mereka gagal untuk melihat ide, konsep, gagasan, bahkan fakta-fakta dari adanya kebangkitan orang mati melalui alam yang ada di sekitar mereka. Paulus menyebut mereka bodoh. Nah, kebodohan yang dimaksud oleh Paulus bukanlah kebodohan dalam arti intelektual, melainkan kebodohan dalam arti spiritual. Maksudnya apa? Maksudnya mereka gagal mempercayai keberadaan dan intervensi Allah di dalam dunia, sekalipun ada banyak petunjuk ke arah sana. Ada banyak bukti-bukti yang cukup memadai ke arah sana. Bodoh artinya mereka tidak percaya meskipun mereka sudah diberikan banyak bukti. Meskipun mereka sudah melihat bukti-bukti itu. Meskipun mereka sudah menguji bukti-bukti itu. Tapi mereka tetap saja tidak percaya. Ya, ada yang menerjemahkan bahwa lebih tepat sebenarnya atau lebih umum kata bodoh ini dipakai dengan kata bebal. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting bagi kita. Apa itu? Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini ketika Paulus menyebut sebagian dari jemaat di Korintus yang terpengaruh oleh agama Yunani itu dengan sebutan bodoh. Ya. Ada pelajaran pentingnya. Apa itu, saudara? Kita belajar ketika kita sudah diberi petunjuk firman Tuhan yang jelas dan benar, dan ketika kita sudah melihat bukti-bukti dari kebenaran firman Tuhan, tetapi kita masih tetap mengeraskan hati, tetapi kita masih tidak mau percaya, tetapi kita masih tetap tidak mau berubah, maka kita disebut bodoh. Maka itulah yang disebut bebal. Ya. Sudah diberitahu, sudah dikasih tahu fakta-faktanya, sudah diberitahu kebenarannya, tetapi tetap mengeraskan hati, tetap tidak mau percaya, tetap tidak mau berubah. Inilah yang disebut dengan bodoh atau bebal. Nah, saudara, ada banyak orang Kristen yang bodoh dan bebal, padahal mereka sudah tahu akan kebenaran. Mereka sudah diberitahu tentang kebenaran, tetapi masih saja mengeraskan hati dan tetap tidak mau percaya, tetap tidak mau berubah. Misalnya apa? Misalnya, sudah diberitahu, sudah diberi petunjuk, sudah diberikan bukti-bukti dari kebenaran firman Tuhan, bahwa praktek spiritisme, kepercayaan kepada arwah-arwah orang mati, itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, dilarang keras oleh firman Tuhan, tetapi masih saja orang Kristen tersebut mempraktekkan spiritisme. Ya, pergi ke kuburan bawa makanan untuk orang mati, berdoa bagi orang mati, memohon berkat dari orang mati. Padahal Alkitab melarang itu, tetapi masih saja tetap dilakukan. Ini yang disebut dengan bodoh. Ini disebut dengan bebal. Contoh lain, sudah diberitahu bahwa praktek okultisme itu bertentangan dengan firman Tuhan, bahwa iblislah yang menjadi oknum di belakang
praktek okultisme itu. Dan semua praktek okultisme itu dilarang keras oleh firman Tuhan, tetapi masih saja mempraktekkan okultisme. Pergi ke dukun, minta petunjuk kepada paranormal, orang pintar, ya, masih melakukan tradisi-tradisi yang dipercaya bisa menolak bala, bisa mendatangkan keuntungan, bisa memberi perlindungan, dan sebagainya. Padahal Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa semua itu bertentangan dengan firman Tuhan, bahwa semua itu merupakan persinahan rohani, bahwa semua itu merupakan praktek dari penyembahan berhala, tetapi masih saja dilakukan. Ini yang disebut dengan bodoh atau bebal. Ya. Atau contoh lain, saudara. Sudah dikasih tahu bahwa ajaran teologi kemakmuran itu bohong, bertentangan dengan firman Tuhan, tapi masih saja percaya dan melakukan ajaran teologi kemakmuran. Ya. Ajaran teologi kemakmuran mengajarkan bahwa ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti berhasil, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ikut Tuhan tidak mungkin miskin. Ikut Tuhan tidak mungkin sakit-sakitan. Kalau ternyata kamu sakit-sakitan, miskin, hanya jadi ekor dan bukan menjadi kepala, itu berarti kamu belum diberkati oleh Tuhan. Ini jelas ajaran yang penuh dengan dusta. Ini jelas ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi ketika dikasih tahu, tapi masih juga tidak mau berubah. Ini yang disebut dengan bodoh atau bebal. Ya. Atau contoh lain, saudara, praktek minyak urapan dan perjamuan kudus. Ya, masih banyak orang Kristen yang melakukan praktek minyak urapan dan perjamuan kudus yang dipercaya bisa mendatangkan khasiat-khasiat tertentu. Seperti misalnya bebas sakit penyakit, bebas dari maut, bebas dari pengaruh dan kuasa iblis, bebas dari kemiskinan, bebas hutang. Ya, boleh saja berhutang, nanti tinggal pakai minyak urapan, minum perjamuan kudus, maka hutangmu akan segera hilang. Dan sebagainya. Jelas-jelas semua itu bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi masih saja tidak mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan, dan tetap mempercayai ajaran atau praktek minyak urapan dan perjamuan kudus yang terus-menerus dilakukan karena dipercaya bisa mendatangkan khasiat-khasiat tertentu. Ya. Ini jelas sekarang banyak orang Kristen yang melakukan itu. Alasannya, loh, saya sudah melihat buktinya. Kalau ternyata orang itu sembuh. Saudara, kalau bicara tentang kesembuhan, setan pun juga bisa menyembuhkan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen hanya terpaku kepada bukti, tapi tidak melihat prosesnya, tidak melihat siapa atau bagaimana latar belakang sehingga kesembuhan itu terjadi. Ya. Kita sebagai orang Kristen diajar untuk tidak hanya melihat bukti sembuh, ya, tapi kita juga diajar untuk melihat seperti apa prosesnya, siapa dan bagaimana praktek sehingga kesembuhan itu bisa terjadi. Ini harus diuji sungguh-sungguh oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya terpaku dengan bukti saja, saudara. Itu sebabnya kita perlu berakar dengan firman Tuhan sehingga kita jangan sampai jadi bodoh. Jangan sampai kita bebal. Sudah dikasih tahu itu salah, sudah dikasih tahu itu bertentangan, tapi kita masih tetap percaya, bahkan kita mengajarkan ajaran yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan tersebut. Contoh lain, sudah tahu merokok, mabuk itu bertentangan dengan firman Tuhan, judi itu bertentangan dengan firman Tuhan, pornografi itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Tetapi masih tetap saja dilakukan, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saudara, jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bebal. Jadilah orang Kristen yang semakin bijak. Jadilah orang Kristen yang berhikmat. Apa itu hikmat? Apa itu bijak? Sederhananya, berhikmat atau bijak itu adalah bukan hanya tahu saja firman Tuhan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ini sedikit pelajaran yang kita bisa lihat dari bagian atau dari pernyataan Paulus kepada sebagian jemaat di Korintus yang menyebut mereka bodoh. Nah, setelah Paulus menegur kebodohan mereka, Paulus kemudian menjelaskan tentang adanya kebangkitan orang mati.
Ya. Paulus mengambil ilustrasi dari alam, baik itu dari biji tanaman, daging makhluk hidup, maupun benda-benda angkasa, untuk membuktikan bahwa ide, konsep, dan fakta kebangkitan itu ada. Sama seperti biji yang mati kemudian berubah menjadi tumbuhan yang hidup, demikian juga orang mati akan mengalami kebangkitan. Sama seperti adanya perbedaan dari daging tiap-tiap makhluk hidup, demikian juga ada perbedaan antara tubuh sorgawi dan tubuh duniawi. Sama seperti adanya perbedaan dari kemuliaan benda-benda angkasa, demikian juga ada perbedaan antara kemuliaan tubuh alamiah dan kemuliaan tubuh rohania. Hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah bahwa Allah lah yang melakukan semuanya itu, ayat 38. Artinya Allah lah yang memberikan tubuh bagi semuanya itu. Sama seperti biji yang mati diberi tubuh yang baru oleh Allah, demikian juga tubuh orang yang sudah mati pada saat dibangkitkan diberi tubuh yang baru oleh Allah. Dan di sini kita bisa melihat Paulus menunjukkan bahwa Allah mampu merubah tubuh sehingga tubuh itu tetap berbentuk materi tetapi memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari dua fakta dan dua bukti yang disampaikan oleh Paulus tentang kebangkitan orang mati, itulah kebangkitan Kristus dan ilustrasi dari alam, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada waktu kebangkitan nanti kita semua ini memiliki tubuh. Ya. Tetapi tubuh yang sudah dibaharui atau diubahkan, ya, itulah tubuh kebangkitan. Sama seperti kita saat ini memiliki tubuh ketika kita masih hidup di dunia ini. Demikian pula kita juga akan memiliki tubuh pada saat kebangkitan nanti. Saat seperti kita memiliki tubuh saat ini ketika masih hidup di dunia ini, kita pun juga akan memiliki tubuh pada saat kebangkitan nanti, atau pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi sifat dan kualitasnya berbeda dari tubuh kita saat ini atau tubuh yang kita gunakan sebelum dibangkitkan. Semua itu terjadi oleh karena pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan orang mati itu ada, dan bahwa sama seperti waktu manusia hidup di dunia ini punya tubuh, pada waktu kebangkitan orang mati juga, mereka juga memiliki tubuh. Hanya tubuhnya berbeda dengan tubuh yang waktu dimiliki pada waktu masih hidup di dunia ini. Nah, dalam poin yang ketiga ini, ayat 42 sampai dengan 53, Paulus menjelaskan sifat-sifat dari kebangkitan tubuh. Apa saja yang kita bisa lihat dari penjelasan Paulus tentang sifat-sifat dari kebangkitan tubuh itu? Yang pertama, Paulus menjelaskan ada perbedaan sifat-sifat dari tubuh sebelum kebangkitan dan tubuh setelah kebangkitan. Di dalam ayat 42, Paulus mengatakan yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ayat 43. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 43. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah dibangkitkan dalam tubuh rohania. Ayat 44 sampai dengan 49. Ya. Jadi jelas ada dua jenis tubuh yang Paulus sampaikan di situ. Bahkan Paulus juga menggunakan istilah tubuh sorgawi dan tubuh duniawi. Ayat 40. Tubuh alamiah dan tubuh rohania. Ayat 44. Tubuh yang dapat binasa dan tubuh yang tidak dapat binasa. Ayat 53 dan ayatnya yang ke-54. Tubuh yang dapat mati dan tubuh yang tidak dapat mati. Ayat 53
dan ayatnya yang ke-54. Nah, dari penjelasan Paulus tersebut, kita dapat melihat perbedaan signifikan dari tubuh sebelum kebangkitan dan tubuh sesudah kebangkitan. Tubuh sebelum kebangkitan, atau bisa juga disebut dengan tubuh alamiah, tubuh jasmania, tubuh duniawi, tubuh yang kita kenakan saat ini, itu adalah tubuh yang dikuasai oleh berbagai macam kelemahan. Tubuh yang dikuasai oleh sakit penyakit, tubuh yang berdosa, dan tubuh yang sifatnya fana. Semakin hancur dan kelak akan menjadi rusak, hancur, dan binasa. Sedangkan tubuh pada saat kebangkitan, atau bisa juga disebut dengan tubuh rohania, tubuh surgawi, itulah tubuh yang penuh kemuliaan. Tubuh yang kekal, tidak akan hancur, tidak akan binasa, tidak dikuasai oleh sakit penyakit, tidak dikuasai oleh kelemahan, tetapi juga tubuh itu adalah suatu tubuh yang tidak berada di bawah kekuasaan dari keinginan jasmani atau dorongan nafsu dan rasio, melainkan sepenuhnya dikontrol oleh Roh Kudus. Karena itu, tidak memiliki keinginan atau kemampuan untuk memenuhi nafsu daging. Itulah sifat dari tubuh kebangkitan. Nah, dari penjelasan Paulus ini, saudara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tubuh yang akan kita kenakan pada waktu kebangkitan orang mati adalah tubuh yang berbeda dari tubuh yang kita kenakan saat ini. Tubuh yang kita kenakan saat ini bersifat fana, ya. Kita semua akan menjadi tua. Kita semua penuh kelemahan. Tubuh ini akan rusak, hancur pada saatnya nanti. Tubuh yang kita kenakan ini hina, maksudnya rendah kualitasnya, penuh kelemahan dan dosa. Tetapi tubuh kemuliaan yang akan kita kenakan pada saat kebangkitan adalah tubuh yang bersifat kekal. Tidak bisa mati, tidak bisa hancur, tidak bisa binasa. Tubuh yang penuh kemuliaan dan kekuatan. Dan yang paling penting adalah tubuh itu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tubuh itu adalah tubuh yang tidak berdosa. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, Paulus menjelaskan di situ ada kesinambungan dan ketidaksinambungan dari tubuh sebelum kebangkitan dan tubuh setelah kebangkitan. Ayat yang ke-49. Ya. Di sini kita bisa melihat seperti apa kesinambungan dan ketidaksinambungan dari tubuh sebelum kebangkitan dan tubuh setelah kebangkitan. Yang pertama, ada kesinambungan, maksudnya kesinambungan dari tubuh sebelum kebangkitan dan tubuh setelah kebangkitan. Apa kesinambungannya? Yang pertama, kita memiliki tubuh, baik pada waktu kita hidup di dunia ini maupun pada waktu kebangkitan nanti. Ya, jadi bukan berarti ketika kita bangkit nanti kita tidak memiliki tubuh. Sama seperti waktu hidup di dunia ini, kita memiliki tubuh. Nanti juga pada waktu kebangkitan kita juga sama-sama memiliki tubuh. Ya. Yang kedua, kita memiliki tubuh yang bisa dikenali. Baik ketika kita mengenakan tubuh pada waktu kita hidup di dunia ini, maupun juga pada waktu kebangkitan nanti. Jadi tubuh yang kita kenakan ini, saudara, ini merupakan identitas kita yang membuat kita tetap bisa dikenali. Ya, saudara yang mengenal saya waktu hidup di dunia ini, nanti ketika kebangkitan, saudara juga bisa mengenal saya. Dari mana? Dari tubuh yang saya kenakan seperti saat ini. Ini yang disebut dengan kesinambungan dari tubuh sebelum kebangkitan dan tubuh setelah kebangkitan. Waktu hidup di dunia punya tubuh, dan pada waktu kebangkitan pun punya tubuh. Yang berikut, ketidaksinambungan dari tubuh sebelum kebangkitan dan tubuh setelah kebangkitan. Di mana letak ketidaksinambungannya? Letak ketidaksinambungannya adalah kita tidak memiliki
sifat dan kualitas tubuh yang sama. Tadi kita sudah melihat bersama-sama tentang sifat-sifat dari tubuh alamiah dengan tubuh rohania. Nah, tubuh alamiah kita saat ini dengan segala sifat dan kualitasnya akan sirna, akan berhenti, akan discontinue, tidak berkesinambungan. Kenapa? Karena akan digantikan dengan tubuh yang baru, yakni tubuh rohania dengan segala sifat dan kualitasnya. Waktu hidup di dunia, kita punya tubuh. Setelah nanti kebangkitan, kedatangan Kristus yang kedua kali kita diubah, kita juga punya tubuh. Tetapi sifat dan kualitasnya berbeda. Disinilah ketidaksinambungan itu. Kita tidak mengenakan lagi tubuh yang sama seperti kita hidup di dunia ini. Tapi kita nanti mengenakan tubuh yang sudah dibaharui. Tubuh yang baru dengan segala sifat dan kualitasnya yang berbeda dengan tubuh alamiah atau tubuh yang kita pakai pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Jadi saudara, sama seperti saat ini kita punya tubuh, demikian pula pada waktu kebangkitan nanti kita juga punya tubuh. Meskipun tubuh yang kita miliki saat ini berbeda dengan tubuh yang kita miliki nanti pada saat kebangkitan. Inilah yang disebut dengan kesinambungan dan ketidaksinambungan tubuh alamiah dengan tubuh rohania atau tubuh kebangkitan. Nah, fakta nyata dari tubuh kebangkitan itu kita bisa lihat dari tubuh Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan. Tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan ini berbeda dengan tubuh Yesus yang ada di dalam kubur. Tubuh Yesus tersebut mewujudkan kesinambungan dan ketidaksinambungan. Kesinambungan artinya tubuh Yesus bisa dikenali baik ketika Yesus mengenakan tubuh alamiah, itulah tubuh waktu Yesus hidup di dunia sampai kepada kematiannya, maupun ketika Yesus mengenakan tubuh rohania, tubuh kebangkitan atau tubuh sorgawi. Yesus tetap bisa dikenali. Identitasnya tetap sama. Ya. Ketidaksinambungan artinya tubuh alamiah Yesus Kristus sudah berakhir dan diganti dengan tubuh rohania, itulah tubuh kebangkitan. Nah, kita juga akan memiliki tubuh seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus pada waktu bangkit nanti. Nah, di dalam bagian ini saudara kita belajar bahwa pada saat kebangkitan nanti, tubuh lama kita ini, yang fana ini, yang penuh dengan kelemahan ini saudara, akan digantikan dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Tubuh kebangkitan yang kekal dan tidak berdosa. Dengan tubuh yang baru inilah kita bisa memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Ayatnya yang ke-50, kalau kita bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, yang keempat saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat dalam ayat 51 dan ayat 52 yang berbicara tentang waktu kebangkitan tubuh. Kapan terjadinya kebangkitan orang mati itu? Kapan terjadinya kebangkitan tubuh itu? Itulah pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, atau parousia, yang ditandai dengan bunyi nafiri yang terakhir. Pada waktu itu, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir berbunyi atau diperdengarkan, pada waktu itulah seluruh orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ayat 52. Atau keadaan dengan mengenakan tubuh kebangkitan. Demikian pula dengan semua orang percaya yang waktu kedatangan Yesus masih hidup atau tidak mati, ya. Waktu Yesus datang dia masih hidup, dia pun juga akan diubah dalam sekejap mata dan juga akan mengenakan tubuh kebangkitan itu. Jadi inilah waktunya ketika Kristus datang yang kedua kali, saudara. Orang percaya yang sudah dalam kubur, dia akan bangkit dan memakai tubuh kebangkitan. Demikian pula orang percaya yang masih hidup waktu Yesus datang yang kedua kali, dia pun juga diubahkan dalam sekejap sehingga dia mengenakan tubuh kebangkitan untuk bersama-sama dengan Kristus tinggal di dalam kerajaannya.
Yang kelima, ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-58 berbicara tentang apa sesungguhnya dasar dari kebangkitan tubuh. Di dalam ayat yang ke-20, Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus sebagai yang sulung dari kebangkitan orang mati. Apa maksudnya? Istilah yang sulung ini bicara tentang dasar. Kristus adalah dasar dari kebangkitan orang percaya. Istilah yang sulung juga bicara tentang Kristus sebagai yang pertama bangkit dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan di antara orang-orang yang sudah mati. Hanya Yesus. Lazarus pernah dibangkitkan, Elisa pernah membangkitkan orang yang mati, para rasul pernah membangkitkan orang yang mati, tetapi orang yang bangkit itu bukan mengenakan tubuh kebangkitan, melainkan tubuh yang sama, tubuh yang dipakai waktu dia masih hidup di dunia. Dan Kristus ketika bangkit, dia sudah memakai tubuh kebangkitan. Itu sebabnya dia disebut sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang sudah mati. Kemudian istilah yang sulung ini bicara juga tentang Kristus sebagai perintis kebangkitan orang percaya. Istilah yang sulung berarti Kristus sebagai jaminan dari kebangkitan orang percaya. Istilah yang sulung bicara tentang Kristuslah yang akan membangkitkan orang-orang percaya pada akhir zaman. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 6 ayat 39 dan ayatnya yang ke-44. Jadi sangat jelas sekali saudara bahwa kebangkitan Kristus ini merupakan dasar. Ini merupakan pondasi dari kebangkitan orang percaya. Nah, pentingnya kebangkitan Kristus sebagai dasar bagi kebangkitan orang percaya ini dijelaskan oleh Paulus dalam pasal yang ke-15 ini. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, Paulus mengatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sesungguhnya tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 13 dan ayat 16. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah, percumalah kita beriman kepada Kristus yang ternyata mati dan tidak bangkit. Ayat 14 dan ayat 17. Artinya, untuk apa beriman kepada orang mati? Apa yang bisa diharapkan dari orang yang sudah mati? Apa yang bisa diharapkan dari orang yang tidak bisa mengalahkan kematian sebagai musuh yang terbesar di dalam kehidupan manusia? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih tetap hidup dalam dosa dan berada di bawah kutuk dosa. Itulah kematian atau kebinasaan, dan itu berarti tidak ada hidup kekal, melainkan kebinasaan kekal. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Roma pasal 6 ayat 23a mengatakan kematian adalah upah dosa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti upah dosa atau kematian ini tidak bisa dikalahkan oleh Kristus. Di dalam ayat yang ke-26 dari 1 Korintus 15, Paulus mengatakan kematian adalah musuh yang terakhir. Kalau Kristus tidak bangkit, berarti percuma Yesus mati di atas kayu salib. Karena Kristus tidak bisa mengalahkan musuh yang terakhir, itulah maut. Ya. Jadi percuma saudara dan saya beriman kepada Kristus. Karena ternyata saudara dan saya tetap ada dalam dosa. Saudara dan saya tetap berada di bawah kutuk dosa. Oleh karena apa? Karena Kristus tidak bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, maka Kristus pun takluk kepada kematian. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang yang paling malang di antara semua manusia. Oleh karena beriman kepada Kristus yang mati dan tidak bangkit. Ayat 19. Artinya apa? Artinya percuma kita beriman kepada Kristus. Percuma kita hidup kudus. Percuma kita menjauhi dosa. Percuma kita berjuang melakukan hal-hal yang baik. Percuma kita menahan diri dari semua hawa nafsu dan kenikmatan dosa. Karena ternyata semua itu tidak ada gunanya. Kita disebut sebagai orang yang paling malang di antara semua manusia. Karena iman kita kepada Kristus tidak ada gunanya sama sekali. Kita sama saja dengan semua orang yang hidup dalam kenikmatan dosa yang pada akhirnya akan binasa juga. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka untuk apa beriman kepada Kristus? Lebih baik kita hidup sesuka hati kita saja, karena tidak ada yang namanya kebangkitan. Kalau Kristus
pada akhirnya tidak dibangkitkan, untuk apa beriman kepada Kristus? Ayo kita hidup menuruti apa yang menjadi keinginan atau hawa nafsu kita. Ayat 32. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Ya. Tetapi saudara, puji Tuhan, faktanya Kristus bangkit. Faktanya Kristus tidak tunduk kepada kematian, tapi Kristus bangkit. Kristus bangkit itu punya arti yang sangat luar biasa. Kristus bangkit itu punya dampak yang luar biasa bagi orang percaya. Kristus bangkit itu berarti apa? Itu berarti setiap orang percaya juga akan dibangkitkan sama seperti Kristus dibangkitkan. Kristus bangkit artinya apa? Kematian tidak berkuasa atas orang beriman karena Kristus telah mengalahkan kematian. Ayatnya yang ke-54 sampai dengan 57. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa dan kutuk dosa, itulah maut kematian. Karena Kristus telah mengalahkan maut kematian melalui kebangkitannya. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Karena Kristus telah mengalahkan kematian. Bagi kita yang percaya kepadanya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Hidup untuk Tuhan dan mati juga untuk Tuhan. Hidup dan mati kita semuanya ada di dalam Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Bahkan kematian orang beriman berharga di mata Tuhan. Mazmur 11 ayatnya yang ke-15. Kristus bangkit itu berarti apa? Itu berarti tidak sia-sia kita beriman kepada Kristus. Ayatnya yang ke-58. Tidak sia-sia kita terus berjuang dalam iman kepada Kristus. Tidak sia-sia kita hidup kudus dan berjuang melawan setiap keinginan dan godaan dosa. Tidak sia-sia kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena Kristus sudah bangkit. Dan yang terakhir, Kristus bangkit artinya apa? Ada jaminan, ada kepastian keselamatan kita yang percaya kepadanya. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita tidak akan gagal, tidak akan bisa hilang karena Kristus yang bangkit dan yang menang dan berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menjamin keselamatan kita tersebut. Kita bandingkan itu dalam Yohanes 6 ayat 39, kemudian Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kebangkitan Kristus telah membuka jalan kepada persekutuan dengan Allah. Oleh sebab itu, persekutuan kekal kita dengan Allah tidak bisa hilang atau gagal karena Kristus yang telah membuka dan menjaminnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Persekutuan kekal kita dengan Allah tidak bisa hilang, tidak bisa gagal karena bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan kasih Kristus. Dan bukan bergantung kepada kekuatan kita. Bukan bergantung kepada kasih kita yang lemah, yang seringkali berubah-ubah, bahkan tidak bisa memberikan jaminan dan kepastian. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 28, "Kepadaku sudah diberikan seluruh kuasa." Semua kuasa ada di dalam genggaman Tuhan. Lalu bagaimana mungkin keselamatan kita bisa hilang? Karena Kristus berkuasa atas segala sesuatu, termasuk berkuasa menjamin kepastian dari keselamatan kita. Saudara, inilah berkat yang luar biasa. Sebuah berkat yang tidak lekang oleh apapun juga. Itulah keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus yang kita terima melalui kebangkitannya. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur. Inilah dasar ungkapan syukur orang percaya. Inilah dasar sukacita orang percaya. Inilah dasar iman dan pengharapan orang-orang percaya. Orang percaya bersyukur. Mari kita bersyukur atas anugerah kekal dari Kristus yang dikaruniakannya kepada kita. Itulah kehidupan kekal bersama dengan Dia. Kristus bangkit, maka keselamatan itu menjadi sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita mengisi keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan itu kepada kita dengan terus berdiri teguh dalam iman kepadanya.
Jangan goyah. Jangan goyah di dalam menghadapi apapun tantangan dan pergumulan yang kita alami saat ini. Ingat, Kristus hidup. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Jangan goyah oleh godaan dunia ini. Ingat, Kristus beri kekuatan bagi kita untuk kita menolak setiap godaan itu. Jangan goyah terhadap rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Kristus hidup. Dia pasti akan menunjukkan hikmat-Nya, memberikan kepada kita hikmat-Nya melalui kebenaran firman Tuhan. Serta mari kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan dan terus hidup di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Nah saudara, inilah seluruh renungan kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-58 ini. Sebagai kesimpulan, pertama, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Orang yang percaya kepada Kristus pasti akan dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Bukan dibangkitkan untuk dihukum, bukan dibangkitkan untuk menghadapi pengadilan Allah. Tidak, tetapi dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sementara orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibangkitkan untuk memperoleh hukuman kekal. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang bisa memberikan hidup kekal kepada saudara dan saya. Yang kedua, pada waktu kebangkitan nanti kita akan memiliki tubuh sama seperti kita hidup di dunia ini. Tetapi tubuh yang kita kenakan pada waktu kebangkitan nanti berbeda dengan tubuh yang kita kenakan saat ini. Pada waktu kebangkitan nanti kita akan menanggalkan tubuh yang lama kita dan mengenakan tubuh yang baru, yang mulia, kekal, dan tidak berdosa. Yang ketiga, pengharapan akan kebangkitan orang-orang beriman menjadi landasan untuk kita terus bertekun dan bergiat di dalam Tuhan sampai Kristus datang yang kedua kali menjemput kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang menjadi umat tebusannya, dan orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, satu pengajaran yang luar biasa yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Kalau kami memandang kepada Kristus yang hidup, maka persoalan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Bukan berarti kami menyepelekan persoalan, tetapi kami menghadapi persoalan itu dengan sebuah jaminan dan kepastian yang berlimpah di dalam Kristus yang sudah bangkit itu. Tidak ada persoalan dan pergumulan yang bisa menenggelamkan kami, yang pada akhirnya kami terpisah dari Kristus. Justru persoalan dan pergumulan dipakai oleh Tuhan, Kristus yang sudah hidup itu, untuk meneguhkan iman percaya kami, untuk terus memperkuat iman percaya kami kepada Dia yang sudah menyelamatkan dan menebus kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.